itu gunanya apa sih? Coba ada yang mau ngasih pendapat gak? Coba kalau dari Fauzi. Halo Fauzi. Halo. Ini gak ada yang mau ngasih pendapat nih. Atau dari host dulu deh, dari host. Gimana kira-kira? Oke, tidak respon. Oke. Ya, jadi sebenarnya tuh kalkulus integral ini lanjutan dari limit kemarin ya. Jadi sebenarnya tuh konsep integral itu minjem dari konsep dari limit tersebut. Mungkin kalau misalnya ada yang sempat apa namanya bahas materi terkait pembuktian integral, nah itu salah satunya sebagai jembatan antara limit dengan integral yang sering kita pakai ini gitu. Oke, ini soal tahun saya sebenarnya supaya saya nggak perlu nulis lagi gitu. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 1 aja. Nah, di sini disuruh cari integral dari x per 4 x pangkat 4 plus 1 dx. Nah, coba kalau misalnya lihat soal kayak gini, kira-kira ada bayangan nggak suruh ngapain? Atau metodenya kira-kira apa? Apakah bisa langsung kita integralkan atau misalnya perlu sedikit otak dulu atau gimana? Ayo, ada yang masih pendapat nggak? Perlu dimisalin dulu nggak sih, Kak? Oke, Biar benar-benar. hmm, Ya, jadi soal kayak gini itu perlu dimisalin dulu. Gimana? Oke, lanjut dulu. Gimana? hmm, Halo, Rido. lihat dulu Gimana bentuknya tadi? tuh. Bentar. Mm-mm. Dimisalin dulu yang mana yang mau jadi, kan biasanya dimisalnya tuh pakai U ya. Kalau misalkan itu berarti 4 akar. Mm-mm. Nanti pilih, ya, bukan mau yang mana sih sebenarnya. Pilih yang mana yang mau yang jadi pemisalan tuh apa gitu. Apa X-nya kah atau bentuk 4X pangkat 4 plus satunya atau yang mana. Nah, itu tuh harus apa namanya? Me- Merujuk ke bentuk-bentuk yang kita temui gitu. Yang ada tuh yang kayak rumus-rumusnya gitu. Jadi biar ada patokannya kalau misalkan kita mau mengubahnya ke dalam bentuk pemisalan. Ah, gitu nggak sih? Ya, benar-benar. Oke. Oke, berarti Rido ini udah paham lah ya soal kayak gini. Ya, benar kata Rido. Jadi pertama itu kita lihat dulu bentuknya. Kira-kira ini bentuk yang biasa nggak sih? Kira-kira bisa nggak sih langsung kita kerjain tanpa diapa-apain? Nah, ternyata kalau saya lihat dari bentuknya, ini nggak bisa langsung diintegralin gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya tadi yang kata Rido itu kita substitusiin kira-kira X itu dengan apa, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, oke, di sini bentuk yang paling mungkin untuk disubstitusi itu arkes tangen. Nah, kenapa? Oke, kita coba kerjain dulu. Jadi dimisalkan di sini nih, theta sama dengan arkes tangen 2x kuadrat. Ini nggak perlu theta ya, bebas. Cuman karena biasanya kan kalau sudut itu pakai theta ya, jadi di sini pakai theta aja saya gitu. Nah, karena theta arkes
karena theta sama dengan X tangen 2X kuadrat, berarti kalau misalnya, kalau misalnya. Nah, jadi kalau misalnya arcus tangen kan berarti dia sama aja kayak apa ya? Jadi tangan berapa, sudut, gimana sih? Tangan dengan sudut berapa yang hasilnya itu 2X kuadrat gitu kan. Nah, berarti kan bisa kita tulis kayak gini. Tangan theta sama dengan 2X kuadrat kayak gitu. Nah, terus ini kita turunin kedua ruas. Nah, berarti nanti dapat 2X kuadrat ini diturunin jadi 4X. Tangan theta diturunin jadi sekan kuadrat theta dikali d theta per dx. Yang ini enggak? Ngerti nggak kenapa? Jadi ini tuh pakai ini ya, pakai turunan berantai. Saya bingung kalau misalnya pakai gimana ya? Sebentar. Kemarin pas asis kalkulus itu kayak gimana cara ngajarnya? Ditulis tangan atau gimana? Oke, equation matematika sih Kak biasanya. Pakai kayak gini. Kayak gini Uh, berarti. Atau gimana? di Word juga bisa kalau nggak salah. Oh, di Word. Oke. Sudah, saya pakai ini aja deh. Tapi nggak apa-apa kok gitu Misalkan di juga. sini. Oke. Theta. Oke, kayak gini. Nah, masih ingat nggak soal bentuk kayak gini? Aturan rantai. Oke, saya anggap masih ingat ya. Nah, jadi kapan kita pakai aturan rantai? Nah, waktu misal kita ngerjain turunan yang kalau dilihat itu di dalam fungsi ada fungsi lagi gitu. Nah, bisa juga untuk kasus kayak gini, gimana? Nah, ini kan fungsi tangen theta, ini kan variabel yang apa ya? Variabel bebasnya itu kan theta ya. Nah, sedangkan di sini X gitu kan. Nah, kira-kira gimana cara munculin theta supaya tangan theta ini bisa turunin? Nah, ya udah kita tambahin aja per d theta gitu kan. Nah, karena di sini ada per d theta, berarti harus ada pengali yang lain supaya hasilnya itu jadi satu gitu. Supaya nanti kalau misalnya dikaliin itu hasilnya tetap jadi d tangen theta per dx gitu. Nah, berarti di sini kita tambahin juga dikali d theta per dx. Sehingga kan kalau misalnya ini kita coret, itu kan bakal balik ke bentuk yang semula kayak gitu. Nah, d tangen theta per d theta itu kan hasilnya itu berapa ya? 1/4 sekan kuadrat theta. Gue 1/4, sorry. Sekan kuadrat theta. Kan? Kuadrat theta. Nah, makanya di sini kita dapat nih di baris ketiga itu 4x sama dengan sekan kuadrat theta dikali d theta per dx gitu. Nah, sekarang ini kita biasanya itu kita kelompokin. Yang x itu kita kelompokin sama yang dx, yang d theta kita kelompokin sama yang theta gitu. Nah, berarti di sini yang karena kita di sini kan emang maunya ada x apa, kita kan mau dapetin x dx gitu supaya nanti ini tuh bisa disubstitusiin gitu kan. Nah, di sini 4 berarti kita pindahin ke ruas kanan. Jadi dapat nih di sini x dx sama dengan 1/4 sekan kuadrat theta d theta gitu. Nah, setelah kita dapat x dx sama mana ini sama 2x kuadrat, itu baru kita substitusin ke sini. Nah, tadi kan yang di soal itu integral x per 4x kuadrat plus 1 dx kan. Nah, ini kita bisa pecah nih. X dx sendiri, di sini yang 4x pangkat 4 bisa kita ganti jadi 2x kuadrat gitu. Nah, kita substitusiin sama yang tadi. Sehingga nanti kita peroleh di sini integral yang x dx berarti diganti jadi 1/4 sekan kuadrat theta d theta, terus yang 2x kuadrat. Terus, sebentar. Ini sama sih.
Bener gak sih ini? Oh iya benar-benar. Oke benar. Nanti kalau ada yang salah kasih tahu ya. Ini soalnya kan yang namanya UTS yang ngerjain suka buru-buru gitu kan. Oke, saya lanjut dulu. Kalau misalnya ada yang salah kasih tahu aja. Oke. Nah, di sini kita dapat 1/tangen kuadrat theta plus 1 dikali 1/4 sekant kuadrat theta d theta hasil substitusi yang tadi yang kita ketahui. Nah, sehingga nanti ini 1/4 kan bisa kita keluarin nih biar lebih sederhana integralnya. Jadi di sini kita dapat 1/4 integral 1/sekant kuadrat theta dikali sekant kuadrat theta d theta. Nah, ini kan sekant kuadrat theta, terus di sini juga ada sekant kuadrat theta. Nah, berarti bisa nih kita coret. Set. Nah, nanti dapatlah di sini hasilnya itu 1/4 integral d theta. Nah, integral d theta itu kan berarti hasilnya apa? Theta kan. Berarti dapatlah 1/4 theta plus c. Jangan lupa, kalau integral itu harus ada plus c-nya. Nah, kita balikin lagi ke bentuk yang awal. Theta itu apa? Theta itu kan di sini arkes tangen 2x kuadrat kan. Nah, kita balikin. Nah, dapatlah 1/4 arkes tangen 2x kuadrat plus c gitu. Oke, nomor 1 ini kecepatan gak? Kalau kecepatan bilang ya. Oke, supaya nggak buang-buang waktu, kita lanjut dulu aja ke nomor 2. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja open mic ya. Oke, nomor 2 ini atasnya. Nah, nomor 2, laju perubahan gaya gerak listrik, disimbolkan E, yang disebabkan oleh perubahan arus listrik, disimbolkan I, tertentu oleh hubungan DE per DI sama dengan 10 min I kuadrat per 100 I kuadrat. Carilah rumus fungsi E sama dengan FI jika diketahui bahwa F akar 10 sama dengan 296 per 316. Oke. Ini sih kayaknya bentuknya kayak gini ya. Kita coba bikin lagi di sini. Kita pilih. Nah, kayak yang dimaksud di soal sih kayak gini bentuknya. Kalau ada yang beda pendapat, kasih tahu aja. Ini kan diskusikan. Oke. Terus disuruh cari rumus fungsi E sama dengan FI. Jika diketahui bahwa ini. Oke. Ada yang kepikiran nggak caranya gimana? Tadi kan Rido udah nyampein yang nomor 1. Mungkin yang lain ada yang mau nyampein? Kalau M. Lutfi Kamal, ada nggak? Halo, M. Lutfi? Ada, Kak. Oke. Sip. Kamu kalau lihat soal nomor 2 ini, kepikiran gimana? Itu yang DE per DL sama dengan 10 min I kuadrat per 100 I kuadrat itu diintegralin dulu, Kak. Oke. Terus Nanti dapatkan fungsinya nanti, terus dicari dulu C-nya, konstantanya. Pakai yang fungsi F akar 10 sama dengan 296 per 316, itu nanti dapat konstantanya. Nanti baru ketemu fungsinya. Mantap. Oke, makasih ya M. Lutfi Kamal. Iya, Kak. Oke. Benar ya proses kayak gitu. Nah, jadi pertama itu karena di sini dimintakan fungsi E ya. Nah, di sini sedangkan yang kita ketahui ini itu turunan dari E. Nah, berarti cara pertama itu kita integralin dulu ini. Nah, nanti kan kalau kita integralin itu kan nanti dapatnya itu fungsi ditambah C kan. Nah, sedangkan di sini kan diminta tuh fungsi E, maksudnya nggak ada embel-embel E-nya, nggak ada embel-embel C-nya gitu kan. Nah, gimana cara dapetin nilai C-nya? Nah, pakai yang ini gitu. Oke, nomor 2. Nah, diketahui turunan E ini 10 min I kuadrat per 100 I kuadrat. Terus diketahui juga kalau F itu tadi kan fungsi E ya.
F akar 10 sama dengan 296 per 316. Nah, kita integralin dulu kedua ruas. Sorry. Kita kali silang dulu. Nah, berarti nanti DE sama dengan 10 min I kuadrat per 100 I kuadrat dikali DI. Nah, kenapa DI-nya pindah ruas? Soalnya supaya DI itu temenan sama yang I juga gitu. Yang E biar sama yang E, yang I biar sama yang I, kayak gitu. Nah, kalau udah berkelompok kayak gini, nah kita integralin kedua ruasnya. Nanti dapatlah di sini integral DE itu kan E. Terus di sini 10 min I kuadrat per 100 I kuadrat itu kan bisa kita pecah supaya apa ya, supaya lebih enak gitu integralinnya. Dan sini kalau dipecah jadi 1/10 I pangkat min 2 min 1/100. Nah, kalau kita integralin dapat min 1/10 I pangkat min 1 min I 1/100 dikali I plus C. Nah, di sini ada C-nya ya. Nah, kita perbagus bentuknya. Jadi dapat E sama dengan min 1/10 dikali 1/I plus I per 10. Ini nggak diginiin juga nggak apa-apa. Ini ya saya pengen aja sih bikin kayak gini. Oke. Nah, di sini fungsi E dapat, cuma di sini masih ada C-nya. Nah, gimana cara dapetin nilai C-nya? Nah, caranya pakai yang diketahui yang ini. F akar 10 sama dengan bla bla bla. Nah, sehingga kalau kita pakai ini dapat 296 per 316 sama dengan F akar 10-nya berarti yang I kita ganti dengan akar 10. Jadi min 1/10 dikali 1 per akar 10 ditambah akar 10 per 10 plus C. Nah, pakai apa ya? Ya pakai pindah ruas kayak biasa lah gitu. Nanti dapat C-nya itu 74 per 79 plus 1/50 akar 10. Ini angkanya nggak enak banget ya. Oke. Nah, sehingga kita dapat nih fungsi dari E itu yang tadi 1/10 min 1/10 dikali 1 per I plus 1/10 ditambah C tadi 74 per 79 plus 1/50 akar 10 kayak gitu. Oke, sampai sini aman ya? Atau makin bingung? Oke, masih aman kayaknya. Nah, ini kita ke nomor 3 tentang pembuktian. Ini satu soal yang nggak saya suka sebenarnya. Di samping jawabannya panjang, juga isinya abstrak gitu buat saya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, nomor 3. Nah, kan dibuktikan integral dengan apa ya bahasanya? Titik bawahnya 0, titik atasnya 2, di mana fungsi itu 2x plus 1 dikali dx sama dengan 6. Oh ya, sebelumnya udah dapat kan ya soal tentang pembuktian? Udah belum? Oke, udah ya. Oke, sebelumnya ada yang ini nggak? Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira itu konsep dasar integral itu awalnya kayak gimana sih? Nah, itu kan integral itu katanya kan dari partisi-partisi kayak gitu kan. Sehingga kalau partisinya kita perbanyak, nanti terbentuk kurva yang lurus gitu. Sehingga bisa dicari luas dari kurva tersebut. Ada yang mau jelasin secara singkat nggak? Coba siapa ya? Uul dan Awal. Halo, Uul, Awal. Oke ya. Ya, Kak. Oke. Gimana, Kak? Oke. Kamu bisa jelasin nggak konsep terkait integral gitu? Kan katanya integral itu kan katanya penjumlahan dari banyak partisi gitu. Bisa tolong jelasin singkatnya nggak? Ini saya tampilin ini. Sebenarnya itu sebenarnya sih Mas kemarin tuh dapat sih dari Pak Abrori. Kenapa? Sebenarnya kemarin sempat dapat dari Pak Abrori. Kemarin sempat dapat dari Pak Abrori juga dijelasin. Kalau nggak salah tuh seingat Mas. Seingat ya Mas. Ini kelihatan nggak Chrome-nya? Untuk grafiknya Mas kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, sip. Jadinya kan apa itu?
yang malah itu kan Mas, misalkan di partisi itu dapatnya apa sih yang malah apa yang x apa yang x1 min x0 gitu ya, x1 min x0 terus dilanjutkan ke x2 min x1 dan seterusnya kan. Kalau misalkan didapatkan itu nanti kalau misalkan dijabarkan lagi ntar hasilnya cuma dapat xn 0 itu kan, iya nggak sih Kak? Oke. Yang ya benar. Oke. Ya benar. Oke, makasih. Awal. Oke, makasih awal. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Ya Mas, sama-sama Mas. Awal dan uul Mas. Oh, siap. Awal dan uul. Oke. Jadi benar kayak gitu. Jadi konsep integral itu awalnya dari ini. Kan biasa tuh kita kalau misalnya nyari luas gitu kan biasanya bentuknya ya persegi, kotak, apalagi ya. Segitiga gitu. Itu kan maksudnya masih terbilang gampang ya. Nah, lingkaran udah makin agak ngejelimet gitu. Nah, sekarang gimana kalau seandainya ternyata kita mau nyari luas dari kurva gitu kan. Nah, kurva kan nggak melulu lurus gitu kan, bisa melengkung, dan melengkung pun kadang nggak beraturan gitu. Kalau kita mau potong-potong jadi apa ya, mau kita potong jadi lingkaran kan juga agak repot gitu kan. Nah, terus adalah yang mengusulkan gimana kalau seandainya itu si kurva ini tuh kita dekatkan dengan mempartisi beberapa kotak gitu. Simpelnya gitu. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, kalau misalnya kotaknya 1 itu kayak gini, kotaknya 2, 4 gini dan seterusnya. Makin banyak kotak atau partisi, makin banyak partisi itu nilai luas si kurva itu makin akurat gitu. Nah, sekarang gimana kalau seandainya si partisi ini kita perbanyak sampai mendekati tak hingga gitu. Nah, kalau misalnya kita mendekati sampai tak hingga partisi, nah itu nanti kita bisa dapat nilai estimasi yang cukup akurat lah untuk luas kurvanya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah konsep gimana munculnya integral gitu. Oke, kita lanjut deh. Nah, diketahui bahwa fx-nya itu 2x plus 1. Nah, terdefinisi dan kontinu pada x anggota 0 sampai 2. Ini udah jelas ya, dia 2x plus 1 itu kan dia fungsi linear gitu. Linear kan pasti dia kontinu kan di berapapun titiknya. Dan di sini kita sampai 0 sampai 2 aja, soalnya kan di sini cuma 0 sampai 2 aja kan di integralnya. Oke. Sehingga fx integrable. Integrable itu apa ya? Bisa diintegralkan kayaknya. Nanti coba cari artinya apa ya. Ini saya ngikut yang di buku Pak Abrori. Oke. Dan tidak tergantung pada cara pengambilan partisi P dan TI untuk X anggota 0,2. Nah, ambil sembarang partisi. Oke, ini ya udah sering lah ya ambil sembarang gitu. Ambil sembarang partisi P sama dengan himpunan X0, X1 sampai Xn. Di mana 0 sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari bla 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 kurang dari Xn sama dengan 2. Nah, jadi ya pokoknya tuh bayangannya kita mau ngepartisi ya apa ya, ngepartisi sebanyak n dan pokoknya itu X0 sama X0-nya itu 0, Xn-nya itu 2 kayak gitu. Nah, oke. Tadi sampai yang mana ya? Sebentar. 0, 2, 2, 1, oke. Nah, oke. Sorry, tadi mana? 2 sampai berapa? 0 sampai 2, oke. 0, ini 0 sampai 2. Nah, ini kan X, aduh kok jelek banget. Ini X0, ini Xn. Nah, oke. Nah, kita ini mau pokoknya ngambil sembarang partisi di mana titiknya itu kan X0-nya itu kan 0. Terus Xn-nya itu 2. Nah, nanti X1, X2, X3, bla 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 itu nanti diambil dari sini. Misalkan di sini X1, nanti di sini X2, X3 seterusnya. Cuman di sini rapat banget soalnya kan nanti kan kita bakal menganggap dia itu mendekati 3 kan. Oke.
kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ambil XI sama dengan 2/N kali I. Ini dari mana? Coba saya pikir dulu. Oke. Jadi gini. Atau ada yang mau jelasin nggak ini kenapa bisa mana ya tadi? Kenapa bisa kenapa bisa ngambil XI-nya itu 2/N dikali I? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kira-kira? Ayo, ada yang mau berpendapat? Nggak perlu benar ya. Maksudnya nggak perlu takut salah gitu. Karena yang saya ucapin pun belum tentu benar gitu kan. Oke. Yes. Nah, jadi gini. Katakanlah kita misalkan punya apa ya? Punya tali panjangnya itu 1 meter gitu. Nah, kita mau bagi tali itu menjadi sebanyak N bagian gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu gimana caranya? Berarti kan panjang tali 1. Patokannya paling kecil 0 misalkan. 0. Dibagi misalkan tadi N aja ya, N. Nah, kayak gini kan. Nah, misalkan kalau misalkan saya mau ambil N itu misalkan 10 nih, 10. Misalkan saya mau bagi jadi 10 bagian gitu. Nah, artinya apa? Berarti kalau kayak gini artinya gini. Ntar yang saya ambil itu kira-kira dari 0 sampai 1/10 pertama. Terus habis itu 2 per 10. Terus 3/10. Sampai seterusnya nanti 10/10. Yang mana artinya 10/10 kan berarti 1 gitu kan. Ini BTW titiknya ya, bukan panjangnya. Jadi titik 1 berarti 0,1 cm, terus 0,2 cm, 0,3 cm, sampai 1 cm gitu. Kebayang nggak kira-kira? Halo? Kebayang nggak? Nah, misalnya kayak gini. Nah, katakanlah kita misalkan mau yang tadi itu kan, mau ngebagi si tali ini tuh, yang tali yang panjangnya 1 meter gitu kan. 1 meter mau dibagi jadi 10 bagian gitu. Nah, kira-kira titik kemana aja sih yang jadi patokan kita gitu. Nah, berarti kan yang pertama itu, kalau misalnya ini dengan konteks panjangnya itu setiap partisinya itu panjangnya sama ya gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu 0, terus 0,1, 0,2, 0,3, terus sampai 0,9, sampai 1. Nah, itu kan kalau misalnya dijumlahkan itu kan ada sebanyak 10 kan. 10 partisi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu caranya. Ya, itu caranya kenapa bisa B min A per N dikali I gitu.
Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa panjang setiap partisi itu harus sama gitu? Nah, kenapa? Sebetulnya sih nggak ada yang mengharuskan sama gitu. Cuma kan kita kan pasti dalam buktian itu kan mencari sesuatu yang gampang gitu kan. Kalau misalnya kita bisa menganggap partisi panjang partisnya sama, kenapa kita harus nyari yang berbeda gitu kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Kenapa kita ngambil panjang partisinya sama semua kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kayak yang tadi itu B min A per N. B-nya 2, A-nya 0, per N, N-nya kita belum kita menganggap tak hingga. Nah, berarti 2 min 0 per N berarti hasilnya 2 per N dikali I kayak gitu. Nah, ini yang jadi XI-nya gitu. Nah, di sini kita masuk ke nurunin rumus. Oke. S, P-nya itu partisi, T-nya itu apa ya? Titiknya. Nah, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. F, TI, delta XI. Ini ya biasalah sesuai sama rumusnya gitu. Sama dengan, nah di sini X itu berarti kita ganti sama yang ini, nilai ini. Berarti 2 per N dikali I. Nah, sehingga di sini kita dapat 2 kali 2 per NI plus 1 dikali, nah delta XI-nya berapa? Delta XI-nya yang ini, 2 per N. 2 per N. Atau simpelnya delta XI itu panjang tiap partisinya kayak gitu. Nah, karena kita ambil 2 per NI buat XI-nya, berarti ya delta X-nya ya 2 per N gitu. Nah, oke. Kita otak-atik, di sini 2 per N kita keluarin. Kenapa dikeluarin? Karena dia nggak ada I, jadi bisa dikeluarin. 2 per N, sigma I sampai N, 4 per N I plus 1. Nah, di sini kan bisa dipecah nih ya, biar gampang. Nah, dipecah jadi apa? Jadi sigma, sebenarnya itu ini sigma 4 per NI plus sigma 1. Nah, terus di sini kan 4 per N kan karena nggak mengandung I, kita bisa keluarin nih. Nah, sehingga di sini kita dapat 2 per N dikali 4 per N sigma I ditambah 2 per N sigma 1 gitu. Nah, jadi kita pakai rumus aritmatika. Nah, ini kan karena sigma I sama dengan 1 sampai N, terus di sini nilainya 1, berarti kan artinya kita menjumlahkan 1 sebanyak N kali gitu. Nah, berarti di sini bisa tulis 2 per N dikali N. Nah, terus di sini pakai rumus aritmatika. Nah, apa tuh ya? Oh iya, baris pertamanya 1, terus baris terakhirnya N, bedanya 1. Nah, sehingga kalau kita rumus, kalau misalnya kita tulis, jadi dapatnya N dikali N plus 1 per 2. Ini bisa kalian coba ya, nyari deret yang nilai baris pertamanya itu 1, bedanya 1, terus nilai akhirnya itu N, baris terakhirnya itu N, kira-kira rumus akhirnya apa? Kita pokoknya dapat kayak gini. Atau ini mau diturunin dulu? Mau saya turunin dulu atau nggak usah? Oke, nggak usah lah ya, buat latihan. Oke. Nah, yang ini kita jumlahin, nanti dapat nih 4N kuadrat plus 4N per N kuadrat ditambah 2N per N. Nah, dari sini kita pakai limit tak hingga. Nah, ini kita dapat pokoknya itu, kalau misal kita mau partisi sebanyak N, pokoknya itu rumusnya kayak gini gitu. Nah, sekarang gimana kalau seandainya N itu kita anggap mendekati tak hingga gitu kan. Nah, sehingga di sini kita pakai limit tak hingga. Nah, masukin berarti 4N kuadrat plus 4N per N kuadrat ditambah 2N per N. Nah, ya pakai, ingat kan lah ya, cara nyari limit tak hingga, masih ingat kan ya? Ya gampangnya itu kalau misalnya di sini pembilang sama penyebut pangkat tertingginya sama, itu bisa kita langsung ambil koefisien dari variabel yang pangkatnya paling tinggi. Di sini kan berarti 4, terus di penyebut 1 gitu. Nah, berarti di sini limit tak hingganya 4 per 1, 4. Nah, di sini juga sama. Pangkat tertingginya 1 untuk pembilang. Nah, pangkat tertinggi untuk penyebut pun 1. Nah, berarti di sini kita bisa ambil koefisien dari kedua ini, 2 sama 1. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Nah, berarti hasilnya, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, berarti sama kayak yang disoalkan, integralnya hasilnya 6. Nah, karena sama, berarti terbukti bahwa integral 0 sampai 2, yang mana fungsi itu 2x plus 1, dx sama dengan 6 terbukti. Kayak gitu. Oke, panjang banget ya. Ya, nggak apa-apa. Ini untuk nomor 3 ada masalah nggak? Soalnya jujur ini untuk kalkulus 2 itu yang paling bikin saya susah dan enak itu materi ini. Gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana?
merasa kesulitan atau gimana? Merasa, Atau Pak. aman-aman aja? Oke, merasa. Oke, ini kira-kira mau dipending dulu atau langsung bahas lagi terkait pembuktian? Ini kan ada satu soal lagi nih, nomor 4. Mungkin kita bablasin dulu aja yang nomor 4 ya. Nanti kita balik lagi buat bahas pembuktiannya. Oke, lanjut dulu nomor 4. Nomor 4 soalnya, hitunglah luas daerah terbatas yang batasnya adalah garis lurus Y sama dengan 2X dan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Ini sebenarnya ada sih, apa ya? Ya pernah sih di materi SMA gitu. Kalau SMK saya kurang tahu sih ada atau enggak. Intinya sih sebenarnya simpel, tinggal dikurangin fungsinya dan diintegralin dan dapat hasilnya. Oke, kita coba lihat kurvanya aja biar kebayang. Di sini tadi apa aja? 2x kuadrat plus 4x min 3 sama 2x. Terus di sini diminta luas daerah terbatas yang batasnya adalah garis lurus ini. Katanya kan di sini suruh nyari luas daerah yang terbatas apa tadi? Sorry. Oh ya, luas daerah yang terbatas. Luas daerah terbatas. Yang batasnya adalah garis lurus Y sama 2X sama X kuadrat plus 4X min 3. Oke. Berarti yang diminta itu kira-kira kayaknya sini. Nah, ini nih. Kan yang terbatas oleh kedua kurva ini kan. Berarti yang ini, sebentar, cari gimana teh. Ini sama ini. Nah, berapa luas dari ini? Berarti kan yang diminta itu ini. Gitu. Oke, kita langsung ke rumus praktisnya aja. Nah, pertama itu ini rumusnya. Ini fungsi pertama dikurang fungsi kedua. Terus ini untuk titik batasnya itu perpotongan dari kedua kurva itu gitu. Nah, oke, jadi pertama itu kita cari dulu nih titik perpotongannya itu berapa sih? Nah, ini nih titik X di A sama titik X di B itu berapa nilainya gitu kan. Nah, kalau misalnya di grafik kayak gini ya jelas kelihatan ya. A-nya min 3, B-nya 1. Cuman kan masalahnya kita nggak mungkin dong luas atau tes pakai kayak gini gitu. Ya kalau online sih nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini pakai pakai cara biasa substitusi gitu. Nah, jadi substitusikan Y sama dengan 2X ke Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Kenapa harus disamain? Ya, karena kan kalau misalnya kita lihat kurva di sini, nilai di sini itu nilai ketika si kurva Y sama dengan 2X sama kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 itu berpotongan, iya enggak? Kalau nggak berpotongan, nggak sama gitu kan. Nah, oke lanjut. Di sini berarti dapat 2X sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Kita pindah ruaskan kayak biasanya, dapat 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kita faktorkan. Berarti dapatlah faktornya itu X plus 3 sama X min 1. Sehingga X pertamanya itu min 3, akar X pertamanya, dan akar X keduanya itu sama dengan 1 gitu. Nah, di sini kita bisa buat nyari luasnya. Oke. Nah, berarti kita dapat batasnya min 3 sampai 1 ya. Dan ini kita tinggal kurang ini. Y1 kurang Y2. Nah, gimana cara nyari tahu mana yang Y1, mana yang Y2? Nah, caranya itu biasanya sih kalau saya ngerjain itu. Nggak tahu benar atau enggak. Nah, jadi itu untuk yang Y1 atau yang mau dikurangin gitu. Itu yang kurvanya ada di atas. Nah, ini kan kurva yang ada di atas itu kan 2X kan. Dan kurva yang ada di bawah itu yang kuadrat, X kuadrat gitu. Nah, sehingga di sini saya Y1-nya itu 2X, dan Y2-nya itu yang di bawah tadi X kuadrat. Nah, kita kurangin, nanti dapat nih, min X kuadrat, min 2X plus 3DX. Nah, ini integralkan kayak biasanya. Dapat min 1/3X pangkat 3, min X kuadrat plus 3X. Kita substitusikan 3 sama 1-nya, dan dapatlah nanti 5/3 dikurang min 9. Dan ketika dijumlahkan, berarti hasilnya itu 32/3. Sehingga luasnya adalah 32/3 satuan luas gitu.
Oke, gimana yang nomor 4? Aman nggak? Oke, aman ya. Tadi kayaknya ada yang masih bingung nomor 3 ya. Gimana tadi? Siapa dan apa kendalanya? Oh, tadi siapa ya? Atau sekarang udah paham nomor 3? Gimana? Belum lancar aja sih Kak ngerjainnya. Jadi kayak harus benar-benar diliatin mana yang belum lancar. Gitu. Oh, oke. Mungkin coba saya buat langkah-langkahnya gitu ya. Jadi langkah pertama itu pokoknya untuk kata-kata mah samain aja biar nggak repot gitu. Jadi di sini kita coba bahas terkait langkah-langkahnya aja, langkah teknisnya lah gitu. Ini untuk kata-kata samain ya, oke. Untuk kata-kata samain. Nah, sekarang kita coba fokus ke ini. XI-nya berapa, delta XI-nya berapa, dan turuninnya kayak gimana, terus limitnya gimana gitu. Oke. Nah, jadi pertama itu, pokoknya kita cari XI-nya itu berapa. Nah, XI-nya itu rumusnya, rumusnya ini kelihatan nggak? Kita harus segini. Nah, oke. Nah, misalkan kayak gini ya, kita harus buktiin kalau integral itu sama dengan S gitu misalkan. Nah, jadi langkah pertamanya itu kalian cari XI-nya. XI-nya ini. X-nya ini. Terus, delta X-nya yang mana? Delta X-nya yang... Delta X. Nah, delta X apa? Delta XI ya. Terus delta XI-nya. Terus habis ini kalian masukin ke sini. Nah, terus cari rumus ini. Nah, kalau udah dapat rumusnya, nanti kita cari limitnya gitu. Nah, sebenarnya stepnya kayak gini sih kalau misalnya diperingkas gitu. Kalau nggak ada kata-katanya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini doang. Jadi cari TI atau XI-nya. Nah, rumusnya ini. B min A per N dikali I. Terus delta XI-nya berarti yang ini yang dalamnya. Berarti B min A per N. Nah, nanti kita masukin ke rumus ini. TI-nya masukin sini, terus XI-nya masukin ini, delta XI-nya masukin sini. Terus nanti kalian sederhanain rumus ini sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau udah,
kalian cari limit tak hingganya kayak gitu. Nah, terus yang jadi poin penting untuk nyari rumus paling sederhana dari ini itu kalian harus tahu rumus aritmatika. Tapi biasanya kalau pembuktian itu paling cuma ini sih. Mana sih tadi? Ini. Nah, paling sih yang dipakai itu ini apa namanya? Deret dari bilangan asli gitu. Ini kan dari bilangan asli ya. Ini kayak gitu. Paling cuman deret aritmatika tingkat 1, nggak sampai tingkat 2, tingkat 3 kayak gitu. Jadi ya bisa lah kalau misalnya seandainya lupa, bisa lah diturunin sendiri gitu. Kira-kira apa sih kalau misalnya apa namanya baris pertamanya ini, bedanya ini, terus baris tertentu ini, kira-kira rumusnya apa sih? Itu bisa lah diturunin sendiri pakai rumus aritmatika yang biasanya. Gitu. Masih ingat kan lah ya rumus aritmatika? Kurang lebih kayak gini ya untuk pembuktian itu. Untuk kata-katanya kalian ikutin aja sama yang a priori. Gitu. Insya Allah lancar. Oke, 4 soal aja sampai hampir sejam ya ini bahasnya. Oke, dari keempat soal ini ada pertanyaan dulu nggak? Oh. Kayaknya lancar ya. Oke deh. Ini karena waktunya setengah jam lagi, mungkin ini aja. Kira-kira teman-teman ada ini nggak usulan soal gitu kira-kira yang semestinya dibahas? Gimana? Untuk soal UTS UAS itu kalau Pak Abduri biasanya ngambil soalnya sama kayak tahun-tahun lalu ya. Atau kalau enggak sama kayak modul. Jadi kalau misalnya kalian bisa kerjain soal-soal UTS tahun lalu, terus kerjain modul, itu insya Allah bisa. Soalnya Pak Brody biasanya ngambil soal di situ. Mungkin bisa tuh kalian ngerjain dulu soal-soal di modul, terus nanti pas waktu UTS-nya tinggal nyari deh soalnya yang sama kayak gimana, yang mana gitu. Oke, gimana nih? Ada yang perlu dibahas lagi nggak? Terkait soal atau misalnya pertanyaan? Oke. Kalau tadi sih dikirimin soal ini ya. Soal ini pakai ini apa? Inverse trigonometry, apa namanya permisalannya, sorry substitusinya. Terus kalau ini katanya, nah ini sama kayak soal ini sih nomor berapa tadi? Nomor yang ini nih, yang nomor 2 soal cerita. Sama. Terus nah ini x-nya x pangkat 3. Menarik sih sebenarnya. Menarik sih. Ini berarti mesti tahu nih deret dari bilangan pangkat 3 itu berapa. Nah, karena online bisa sih dicari rumusnya. Tuh, kan nggak bakal dicek satu-satu kan siapa yang cari di Google gitu. Jadi misalkan deret dari bilangan 3. Nah, ada kan? Nah, ada. Nah, jadi pokoknya untuk soal pembuktian jangan diambil pusing. Pokoknya yang penting tahu rumus aritmatikanya, terus tahu step-stepnya, aman. Untuk apa namanya? Untuk kata-katanya samain aja. Oke, terus ini nah, ini sama kayak soal yang nomor 4 tadi. Terus ini jadi
Oke, mungkin ini. Untuk volume udah pernah diajarin? Volume benda putar. Itu baru sampai pembuktian, Kak. Oh, baru sampai ya. Sama baru mau latihan soal. Oh, kalau Pak Breri bilangnya itu sampai mana materinya? Takutnya di bahasa kita terlalu luas gitu. Sampai mana sampai mana? Kalau kata Pak Breri. Guys tahu nggak? Belum ada ini, belum SK, ada. Kakak. Iya, Belum ada apa? Belum ada belum ada. pemberitahuan ini tuh. Oh, gitu. Batasan-batasannya. Oke. Oke, nanti minggu depan deh bakal dikasih tahu. Belum bahas kira-kira nih yang soal volume. Gimana? Volume perlu dibahas kan? Atau nggak usah? Volume itu dia bedanya dikali I. Volume ini Kompas ada soal matematika sih. Nah, kalau volume benda putar pokoknya yang diingat-ingat ini. Dia itu dikali pi, pi dikali integral, terus fungsinya itu dikuadratin. Itu pokoknya. Dan ya untuk pengerjaan integral itu kurang lebih sama kayak yang tadi gitu. Kalau misalnya dia ternyata nggak bisa dipakai secara langsung integralnya, berarti disubstitusi. Atau kalau enggak pakai integral parsial. Yang pengerjaan sama. Gimana nih? Mau dibahas atau enggak usah? Kalau ada volume benda putar, biasanya ada luas permukaan juga. Kayak gimana nih? Saya tawarin, kira-kira luas daerah, luas permukaan sama volume benda putar dibahas. Takutnya terlalu ini kan, terlalu luas gitu. Soalnya tadi kan kata siapa? Saya kan baru sampai penelitian. Gimana? Atau dari host mungkin ada eh, bahasan atau apa gitu yang perlu saya sampaikan lagi? Atau host mau bertanya nggak apa-apa? Ayo gimana? Kayaknya kalau yang menghitung luas volume itu buat minggu depan aja juga nggak apa-apa, Kak. Biar ada kepastian tuh. Soalnya kita habis ngalamin dulu waktu pengajaran Pak Brori hari Selasa sama Jumat, terus nanti ini Sabtunya. Jadi masih seger. Kalau kan ini belum, ini tuh katanya belum nyentuh sama sekali. Jadi nanti aja juga nggak apa-apa. Terus tadi yang nomor 4 yang Kak Yogi bilang fungsi yang Y2 kurang Y1, yang fungsi Y2-nya itu yang di atas. Nah, kalaupun Y1. iya, yang itu apa tuh? Kalaupun Oke. Oh iya, sebelumnya nah, lanjutin nggak apa-apa. Oke, oh iya. Ya, lupa bilang, jadi pokoknya gini, untuk simbol itu kan sini Y1, Y2 ya. Pokoknya jangan sampai terpaku sama simbol. Soalnya kadang ada juga yang nulis di sini Y2 kurang Y1 gitu. Pokoknya itu yang terpenting itu kalian harus tahu urutannya. Urutan pertama itu di sini dia kurvanya yang di atas, dan yang urutan kedua, nah itu dia yang kurvanya di bawah. Pokoknya perlu diingat itu. Jangan sampai nginget-nginget simbolnya. Soalnya kadang ada buku atau di web gitu kan, yang urutannya itu berbeda gitu. Justru Y2-nya itu yang pertama, Y1
Dua. Ingat-ingat urutannya, jangan ingat-ingat simbolnya. Kayak gimana tadi, Dok? Oh ya udah, ya gitu sih, gitu aja. Oh, udah. Oh enggak, tadi tuh ngiranya tuh kalaupun kita salah nempatin gitu, nanti tinggal dikali negatif aja. Aku kira tuh gitu. Oh, Ya bisa enggak sih? bisa itu bisa. Apa enggak? Ya, bisa benar. Oke Ya, oke, siap. bisa. Oke, kira-kira apa lagi? Dengan waktu yang relatif makin sedikit ini, kira-kira mau mungkin coba ini kali ya, kepada diem kan, saya coba bahas ini ya, soal cerita. Kayak di sini, nah diketahui titik awal, mulai dari titik nol. Hanya itu langsung. Oke, hanya satu garis bilangan. Terus lihat kita jarak yang nyari rumus dari jarak. Nah, kan di sini kita tahu kecepatannya, berarti kita tinggal integralin kecepatannya. Ini S sama dengan, oh sorry, sebagai cara menjadi ini. Jadi kan sebelum itu kita sebenarnya sini kita kita kali silang. Ya, ini ada T-nya juga tuh. Tapi ini kita bisa langsung. Kita integralkan. Ini kan di sini udah nggak ada apa-apa lagi kan, atau yang di sini kelas 1 di DST. Nah, tapi kan nggak ada apa-apanya, yang itu tulis ST. Nah, integral dari PT. Nah, tadi PT itu apa? PT itu 3 T ini kita masukin. Nah, integral dari T kuadrat. Jadi 3 T pangkat 3. Terus 2T integralin jadi T kuadrat. Nah, jangan lupa terus
Ini udah. Nah, sekarang kan di sini masalahnya masih ada C. Kira-kira gimana cara ngilangin? Ada solusi nggak? Ini apa yang harus kita supaya C-nya itu berubah jadi angka? Ayo, kira-kira gimana? Ayo, ada yang mau berpendapat? Yang perlu diperhatiin itu di soal cerita itu biasanya ada sesuatu yang tapi tersembunyi. Itu yang perlu jadi perhatian. Dan kira-kira gimana? Ini kita dapat ST-nya itu S-nya itu ini. Nah, coba perhatiin di kalimat pertama. Suatu gerak lurus mulai dari titik 0 sepanjang suatu garis bilangan. Nah, berarti di sini mula-mula itu dia titiknya 0, dia di posisi jarak itu 0. Nah, berarti di sini karena mulai, berarti kan mulai itu berarti waktu paling pertama, waktu itu berarti 0 kan. Di sini kita bisa tulis kayak gini. Kita T sama dengan T sama dengan 0. Sehingga nanti itu ini. Nah, ini 0 pangkat 3 dikali sepertiga 0. 0 pangkat 2. Kata C, berarti C. C sama dengan 0. Kita balikin ke fungsi tadi. Jadi, di sini C-nya itu sebenarnya 0. Nah, di sini terus yang ditanya itu apa? Ditanya itu jarak ketika T-nya sebenarnya 10. Jarak 10 pangkat 3. Berapa kira-kira? Ya, pokoknya jawabannya segini. Pokoknya jawabannya segini. Udah, kayak gitu soal cerita. Nah, soal cerita itu sebenarnya tuh yang paling penting sih. Dan dari cerita itu kita tahu sebenarnya ini. Cuman yang hasilnya itu kadang ada yang sesuatu yang diketahui tersembunyi di dalam teks ini. Mungkin kalau misalnya sepintas itu sebenarnya nggak bakal enggak gitu loh. Biasanya kan yang kita perhatiin itu kan angka sama rumus gitu kan. Di sini angka cuma 0 doang, sisanya tulisan. Nah, kadang ini nih yang bikin jadi menjebak. Kita nggak tahu kalau di sini tuh kayak penting. Jangan sampai kita terfokus hanya dengan rumus dan baca dengan jeli teks-teks yang ada juga. Oke. Apa lagi ya? Oke, ini nggak ada yang mau nanya nih. Udah paham semua berarti. Oh, ini Yusrifa. Yusrifa kenapa? Halo Yusrifa. Mohon Gimana? maaf, Mas. Maaf, Kak. Oke. Gimana, Kak? Diulang. Ah, yang apa? Enggak, tadi kakaknya manggil saya. Oh, enggak itu bisa. Oh, astagfirullah. Sorry. Saya kira tuh resen ternyata ini. Ternyata ini pointer saya. Sorry. Hah? Enggak itu saya kira lagi resen ternyata enggak. Sorry. Kayak yang lain gimana? Pertanyaan. Mau nanya Kak? Bentar.
ini tuh yang materi awal kan ya. Nah, kalau misalkan soalnya tuh kayak bentuknya kayak gini, kan nggak bisa di ini ya, nggak, bingung tuh cara misalnya teh yang mana gitu, bagian yang mana. Jadi dikerjainnya teh dikerjain secara berurut deh, dioperasiin dulu, terus nanti baru udah kayak gini, baru dapat gitu. Nah, kalau dibuat pemisalan tuh gimana gitu buat soal ini? Gimana ya? Oke, sebentar. Ini kayak nggak asing sih soalnya. Kayaknya dulu pernah juga deh disuruh maju soal ini. Dan sebentar. Disuruh Kayaknya maju. caranya pun sama kayak gini kayaknya. Oh. Kayaknya sih sama kayak gini. Soalnya misalkan ya, misalkan mau dimisalkan apa kira-kira? Misalkan yang di dalam kurung ini sebagai sebagai U gitu misalkan. Nah, nanti malah muncul variabel baru yang bikin si fungsi ini makin ribet gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya lihat soal ini sih, kalau saya kebagian soal ini, itu kemungkinan ya saya kerjain kayak gini juga. Berarti emang gini gitu caranya. Soalnya suka ini teh kayak emang benernya di apa diuraikan kayak gini. Oke deh, siap. Ya, yang di pikiran saya sih kayak gitu. Kalau oke. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada solusi baru gitu, bilang aja. Soalnya kan tuh jadi ilmu juga buat saya. Oke, ada lagi nggak? Kita mungkin request soal gitu, kira-kira soal mana yang kiranya perlu bantuan. Atau yang ini, yang ngevote kalkulus itu sekiranya mana yang susah, mana yang bikin susah gitu. Ayo, di sini ada yang ngevote kalkulus kan, buat dijadiin diskusi. Nah, masalahnya apa? Ataukah yang tadi itu sudah cukup untuk dijelaskan atau bagaimana? Ya, ataukah emang dirasa sudah cukup? Ayo, mungkin ada yang mau request soal. Oh ya, ini materi emang benar-benar sampai pembuktian doang. Maksudnya kayak kan di integral itu ada metode-metode integral. Sudah diajarin semua atau belum?
kalau buat UTS itu biasanya untuk integral itu metode yang dipakai biasanya substitusi sama parsial. Tapi parsial jarang, yang sering itu substitusi. Kalau substitusi aman ya. Makanya kalau substitusi itu kita melihat di fungsi itu kira-kira bentuk yang paling ribet itu yang mana. Nah, nanti biasanya itu bentuk yang ribet ini yang kita bisa atau bisa juga kita melihat bentuk nih. Tapi kira-kira kayak tadi itu kan, oh ternyata kalau misalnya si 2x tadi kita misalkan, itu nanti kita bisa bentuk jadi integral dari, sorry, ya integral yang hasilnya itu jadi atas pangkat gitu. Ya itu juga bisa. Pokoknya pintar-pintar kita aja ngelihat soalnya. Kira-kira mana soal yang sekiranya bisa membantu kita buat substitusi ini. Atau mungkin ini deh terakhir deh. Saya coba ini pembuktian soalnya pembuktian coba. Oke, sini saya coba pembuktian lagi. Ini kan di sini ada nomor 3 itu pembuktian ya. Kita coba yang terakhir. Oke, kita pakai yang tadi yang ini kita yang aplikatif aja ya. Jadi kita nggak mengesahkan kata. Jadi nanti kata-kata pokoknya kalian kopas aja dari jawaban Pak Buri gitu. Sama itu kita tentuin ini TI. TI sebenarnya satu X. Ini terakhir ya. Jadi kalau saya ada yang mau nanya ya di chat aja nggak apa-apa. Kita mungkin. Nah, ini kan berarti B-nya itu berapa? 2. A-nya 0. Berarti di sini TI-nya itu 2 per N dikali I. 2 per N dikali I. Kita tentuin nih, delta XI-nya. Jadi delta XI-nya ya 2 per N. Nah, sekarang kita coba sederhanain rumus yang ini. Ini saya nggak tulis I sama dengan sekian, N sama dengan sekian ya. Ya ini sama lah, relatif sama. Ini sini biar. Nah, ini 2 per N ini kan bisa kita belakangin ya. Ini 2 per N. Jadi ini kita bisa belakangin. 2 per N pangkat 3. Nah, berarti 2 per N pangkat 3. Berarti sini N pangkat 3. Kan berapa? 3 dikali 2 per N. Nah, ini kan berarti kita bisa kasih ini 2 itu 6. Terus N pangkat 3 kali N itu N. Oke. Nah, berarti di sini kita kan tadi fungsi itu kan X pangkat 3 ya. Jadi di sini kita bisa tulis jadinya. Di sini
kita bisa ganti jadi nah, nah ini kan bisa dikeluarkan juga nih duanya. 2 pangkat 3 itu kan 8. Sorry, ini udah dikeluarin ya. Tapi sini sisanya kayak gini. Berarti 16 per N pangkat 4 sigma dari I pangkat 3. Nah, tadi rumusnya apa itu? Nah, I pangkat 3 ini kita coba dari sini. Nah, ini nih. Ini rumusnya. Nah, di sini rumusnya kalau deret I pangkat 3 itu rumusnya N kuadrat Sekarang coba nih. kali N plus 1. Nah, ini kan ada N kuadrat. Nah, ini 4 sama 16 bisa dipindahin nih. Terus nah, ini kan 16 bagi 4, 4 ya. Nanti di sini jadi nah, oke. Nah, terus di sini N plus 1 kuadrat itu berapa? N plus 1 kuadrat itu berarti N kuadrat ditambah 2N 1. Nah, oke. Ini saya ini sini. Nah, itu kita coba cari limit akhirnya. Nah, ini ya. Ini bentuk terakhir. Nah, sekarang kita cari limit. Limit dari ini berapa? Ini. Jadi pokoknya anggap aja di sini N mendekati hingga ya. Ini supaya tadi itu gini. Ya. Nah, coba dilihat. Ini kan pangkat tertingginya berapa sih? Untuk bilang itu kan pangkat tertingginya 4 ya. Untuk penyebabnya pun 4. Nah, ini ada yang sama. Itu gimana? Oke. Kita coba cek lagi ya. Oh ini kalau bisa dicari limit tangganya itu kan karena di sini pangkat tertingginya itu N pangkat 4 kita kita ambil koefisiennya berarti ini 4. Oke, ini beneran ada yang salah kayaknya. Gimana? Coba hasilnya berapa sih? Ini kayaknya ada yang salah. Ini sini.
Integralnya berapa? Coba, ada yang mau bantuin itu enggak? Oh, 4 harusnya. 4 ini harusnya benar 4. Coba ya di ini kalian tulis sendiri. Pokoknya tadi ini saya pakai ini sih. Pakai kalkulator matematika gitu. Tapi hasilnya 4. Oke, ini mungkin ada yang salah. Berarti benar ya di sini harusnya 4. Ya. Nah, berarti di sini bukti. Nah, dari sini berarti kita terbukti nih kalau integral 0 sampai 2 x pangkat 3 dx sama dengan 4 itu benar. Nah, ini urutannya. Nanti untuk kata-kata itu kalian kopas aja sama yang punya teori. Misalkan di sini kan tadi partisinya apa gitu kan, terus ini sebenarnya apa. Nah, itu ikutin aja. Dan untuk penurunannya itu kurang lebih kayak gini. TI-nya di sini, delta X ini, terus ini, sederhanain rumusnya. Nanti lebih sederhana dicari limit integralnya. Kalau ini sama, berarti terbuktilah bahwa integralnya benar nilainya ini. Kalau sudah terbukti ya udah. Kan sebenarnya salah ya. Di sebenarnya betul. Jadi kenyataan bahwa salah, tidak terbukti. Sudah clear begitu. Jadi untuk kata-katanya, untuk teknisnya kayak gitu. Oke, waktunya ternyata udah lewat ya. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Sudah kalau begitu saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih buat Kak Yogi yang telah memaparkan materi yang tadi. Untuk penutup mungkin kita bisa ini on cam terlebih dahulu kalau misalkan tidak memberatkan. Tapi kalau yang nggak bisa nggak apa-apa kok. Buat dokumentasi aja. Silahkan. Awal. Ayo, Wal. Yang di Jogja ramai bener. Sebentar. Yuk foto yuk. 1, 2, 3. Mantap. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga ya. Ya, siap. Ya, semoga bermanfaat. Ya, pastinya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nanti chat aja kalau misalnya ada yang masih bingung. Ya, nanti kita bisa diskusikan lagi. Ya, bisa diskusi. Ya,
Makasih semuanya. Saya akhiri meeting kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.